Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini pemerintah meresmikan 2 tower di Wisma Atlet yang akan digunakan untuk isolasi mandiri. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan anggota Satgas COVID-19, Suryo Pratomo. Selamat siang, Mas Tommy. Selamat siang. Ya, Mas Tommy, bagaimana mekanisme seorang pasien nanti akan diisolasi mandiri di 2 tower yang baru ini? Apakah mereka tetap harus dirujuk dulu atau seperti apa mekanismenya? Ya, nanti yang akan memberikan rujukan itu adalah Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Jadi ini adalah bagian dari upaya untuk membantu pemerintah DKI Jakarta sesuai dengan pertemuan atau rapat kabinet antara Presiden dengan Gubernur DKI yang menjelaskan mengenai apa yang sedang terjadi di DKI. Ada kebutuhan untuk isolasi mandiri karena banyak warga tidak memiliki tempat yang cukup untuk isolasi mandiri, karena itu kemudian Presiden memerintahkan untuk menyiapkan tower 4 dan 5. Nanti mekanismenya adalah menggunakan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Orang yang memang positif membutuhkan isolasi mandiri maka akan dirujuk ke tower 4 dan 5. Baik, Mas Tommy, ada beberapa pertanyaan khususnya terkait dengan kriteria indikatornya, terutama indikator dari sudut pandang kesehatan dan juga sudut pandang sosial ekonomi. Apa kriteria-kriteria khususnya untuk seseorang bisa nanti diisolasi mandiri di Wisma Atlet yang 2 tower ini? Nanti kita akan membahas lebih detailnya, Mas Tommy. Tetaplah bersama kami, pemirsa, di Metro Siang. Kami segera kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang dan kami lanjutkan kembali berbincang dengan anggota Satgas COVID-19, Suryo Pratomo. Mas Tommy, terkait dengan kriteria khusus, apakah ada kriteria khusus dari aspek secara kesehatan dan juga sosial ekonomi untuk mendapatkan fasilitas isolasi mandiri di 2 tower tambahan di Wisma Atlet? Tadi yang saya sampaikan memang nanti mekanismenya menggunakan Dinas Kesehatan atau Puskesmas, karena Dinas Kesehatan yang paling tahu mengenai kondisi dari orang yang terinfeksi virus corona itu, apakah di rumah cukup memadai untuk dilakukan isolasi mandiri. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah keluarga itu bisa disiplin untuk tetap tinggal di kamar dan tidak keluar dan tidak berinteraksi dengan saudara maupun tetangganya. Ini yang sebetulnya menjadi kriteria. Sekali lagi, Gubernur DKI Jakarta menilai bahwa persoalan yang terbesar dihadapi ini banyak warga yang tidak mempunyai ruangan untuk isolasi mandiri di rumah, sehingga kemudian keluar keputusan dari Gubernur bahwa dilarang isolasi mandiri dan mereka harus dirawat ke Wisma Atlet, khususnya di tower 4 dan 5 untuk isolasi mandiri, supaya kemudian betul-betul bisa terkontrol cara penanganannya dan kemudian tidak sampai menulari tetangga maupun saudara-saudaranya. Ya, lalu apakah ini otomatis juga untuk tenaga kesehatannya ditambah dan juga fasilitas-fasilitas pendukung juga ditambah untuk penanganan ini, Mas Tommy? Tentu berbeda. Jadi rumah sakit darurat Wisma Atlet yang tower 6 dan tower 7 itu manajemennya tersendiri. Untuk tower 4 dan nomor 5 khusus disiapkan tambahan untuk menangani 4 dan 5 karena itu 2 yang berbeda, tetapi di bawah satu naungan, di bawah koordinasi Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Tugas Ratmoko. Jadi memang nanti akan berbeda dan disiapkan semua petugas tenaga medisnya khusus untuk menangani tower 4 dan 5 karena sekali lagi ini betul-betul fokusnya untuk isolasi mandiri. Baik, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau do and don'ts-nya nantinya oleh mereka yang melakukan isolasi mandiri di 2 tower ini? Ya, orang isolasi mandiri betul-betul seharusnya dia tidak boleh berinteraksi dengan siapa-siapa. 2 minggu istirahat di dalam kamar, melakukan pengobatan yang biasa, makan vitamin, makan yang baik, istirahat yang cukup, karena itu yang dimaksudkan untuk meningkatkan imunitas. Dan sekali lagi yang tidak boleh, tidak boleh keluar kamar. Dan di semua negara isolasi mandiri juga dilakukan seperti itu. Bahkan di Singapura orang menggunakan gelang sehingga ketika mereka keluar kamar pun petugas bisa mengontrol bahwa orang itu pergi keluar kamar, diingatkan bahwa Anda tidak boleh keluar kamar, mereka harus ada tetap di dalam kamar.
Mas Tommy, kalau kita pernah lihat yang ada di tower-tower sebelumnya yang saat ini sudah digunakan oleh para pasien COVID-19 itu kan ada satu kamar untuk satu ruangan, ada 2 tempat tidur, 2 kamar. Apakah fasilitasnya juga sama untuk yang 2 tower ini? Artinya satu ruangan, satu unit dihuni oleh 2 orang di 2 tempat tidur begitu? Sama, dibuat modelnya seperti itu, hanya sekali lagi cara penanganannya berbeda karena ini adalah rumah sakit yang tower 6 dan 7 yang tadi saya katakan itu adalah rumah sakit darurat yang selama ini untuk penanganan COVID, yang ini betul-betul hanya untuk isolasi mandiri orang yang betul-betul OTG tanpa gejala tetapi hasilnya positif, dan kita harapkan dia dengan melakukan treatment di isolasi dia tidak akan menulari orang lain. Baik, apakah sudah diketahui berapa orang kira-kira hari ini yang akan mengisolasi mandiri di sana, Mas Tommy? Sekali lagi itu nanti kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Yang jelas sudah disiapkan tower 4 dan tower 5 itu kapasitasnya satu tower sekitar 2.100 sehingga ada 2 tower mungkin akan sekitar 4.200 atau 4.300. Baik, Mas Tommy, ini di luar dari pembahasan terkait Wisma Atlet, kita lihat saat ini belum semua masyarakat sadar untuk menjalankan protokol kesehatan. Kendalanya ada di mana nih, Mas Tommy, menurut Anda? Ya, di DKI Jakarta ini hasil survei yang sangat mengejutkan, 30% masyarakat DKI Jakarta merasa yakin bahwa mereka tidak akan tertular COVID-19. Itulah yang membuat mereka abai terhadap protokol kesehatan, tidak mau menggunakan masker, tidak mau menjaga jarak, tidak mau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, yang dilakukan oleh Satgas sekarang ini adalah persiapan untuk membangun atau membentuk namanya bidang perubahan perilaku. Ini ada edukasi, ada sosialisasi, menggunakan dan mengerahkan tenaga di dunia pendidikan, posyandu, penggerak PKK, PAUD, dan ini yang kemudian akan melakukan sosialisasi langsung ke tingkat RT RW, menyadarkan masyarakat bahwa ini ketika belum ada obat, ketika vaksin belum ditemukan, cara yang bisa menyelamatkan kita untuk tidak terinfeksi virus corona itu adalah ketika kita melakukan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Baik, Mas Tommy, ini kan ke depan kita akan menghadapi juga pilkada ya. Banyak yang mengkhawatirkan adanya klaster pilkada. Apa sebetulnya rekomendasi dari Satgas terkait ini? Sebetulnya dari awal ketika Ketua KPU menghadap Ketua Satgas Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, sudah disampaikan dan sebetulnya dibuat aturan bahwa jumlah kerumunan atau kumpulan massa ketika pilkada itu tidak boleh lebih dari 50 orang. Bahkan ketika itu dibuat kesepakatan bahwa kepala daerah itu, masyarakat itu diminta untuk memilih mereka yang peduli pada penanganan COVID-19. Karena itu kemarin Presiden sudah mengingatkan akan bisa menjadi klaster pilkada kalau kemudian cara penanganannya tidak seperti yang direncanakan di awal. Karena itu siang ini Pak Doni akan bertemu kembali dengan KPU untuk kemudian mengingatkan protokol-protokol yang sudah disepakati. Jadi kita belajar di negara-negara lain ada pembatasan jumlah orang untuk mengumpulkan massa, dan sekali lagi 50 orang itu adalah jumlah yang paling maksimal. Iya, kembali soal fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, salah satunya adalah Wisma Atlet ini. Ini kan kita lihat di hilir begitu ya. Kalau di hulunya kita juga melihat sekarang ada juga klaster lain selain tadi yang dikhawatirkan klaster pilkada, ada juga klaster keluarga. Ini bagaimana tanggapan dari Satgas sendiri terkait dengan klaster keluarga ini dan bagaimana rekomendasi untuk penanganannya? Dalam rapat kabinet Senin pekan lalu, Presiden bersama Gubernur DKI sebetulnya sudah diingatkan salah satu faktor penyebab klaster keluarga itu adalah ketika keluarganya pergi keluar rumah, pergi ke kantor atau beraktivitas, mereka tidak menjalankan protokol kesehatan yang baik. Salah satu penyebabnya sebetulnya yang sudah diingatkan oleh Ketua Satgas adalah sekarang ini karena penerapan nomor polisi ganjil genap menyebabkan pengguna angkutan umum itu meningkat. Angkutan umum pengguna kendaraan umum bis itu meningkat 12%, sementara untuk yang kereta api naik sekitar 4%. Ini yang kemudian kita sampaikan pada gubernur untuk dievaluasi karena klaster
klaster kendaraan umum itulah yang menyebabkan munculnya klaster keluarga ini, yang sekali lagi ini kita harapkan kemudian semua pihak sekarang mau melakukan perubahan khususnya untuk mencegah klaster baik itu klaster kendaraan umum maupun klaster keluarga. Baik, Mas Tommy, sebagai penutup apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait upaya yang saat ini terus-menerus dilakukan dan juga sebagai evaluasi setelah 6 bulan jalannya penanganan COVID-19 ini? Kita harus sadar dalam 2 minggu terakhir ini terjadi peningkatan yang sangat luar biasa penularannya. Akibatnya yang kita hadapi sekarang ini kondisi seperti di awal-awal COVID. Karena itu Presiden juga sudah mengingatkan, mari kita fokus dulu pada persoalan kesehatan, karena hanya dengan kesehatan yang baik kita akan bisa menggerakkan ekonomi. Sekarang saatnya untuk menginjak rem. Nah, sekali lagi masyarakat sendiri diharapkan untuk berperan serta, semua komponen bangsa, kolaborasi pentahelik harus bisa kita jalankan. Semua saling mengingatkan, sekali lagi, sebelum ada obat, sebelum ada vaksin, cara terbaik itu adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada jaminan seorang pun tidak terpapar oleh COVID-19 kecuali orang itu menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, mari kita bersama-sama gunakan masker, karena dengan masker itu kita adalah menghormati diri kita dan orang lain, melindungi diri kita dan juga orang lain. Jaga jarak, jangan masuk ke dalam kerumunan karena potensi penularan akan terjadi kalau kita masuk dalam kerumunan. Dan kalau kita sudah keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Kalau perlu ganti pakaian, mandi dulu sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga, supaya keluarga kita tidak sampai ikut tertular karena tindakan kita untuk berinteraksi di luar rumah. Baik, terima kasih Suryo Pratomo, anggota Satgas COVID-19 telah bergabung bersama kami di Metro Siang.